Sobat Kairos yang terkasih, sedang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini, dalam dimensi yang berbeda tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini diambil dari kitab Galatia pasal yang keempat, ayatnya yang ke-28. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan kamu, saudara-saudara, kamu sama seperti Ishak adalah anak-anak janji. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak menangkap dilema yang terjadi dalam teks ini. Kita ini adalah orang-orang Kristen, bukan orang-orang Kristen dari Yahudi. Tentu untuk kembali kepada keyahudian, ternyata memancing orang-orang ini supaya mereka hidup kembali seperti orang-orang Israel di perjanjian lama. Mereka ingin hidup di bawah tuntutan hukum Taurat. Apakah saudara menangkap mengapa tuntutan hukum Taurat selalu disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat-suratnya? Karena kita ini adalah orang-orang merdeka, bukan orang-orang yang berada lagi di bawah tuntutan hukum Taurat. Prinsip terkait tentang hukum Taurat itu ditunjukkan lewat adanya dua perempuan. Memang ini adalah kiasan. Satu adalah Sarah, dua adalah Hagar. Dan bahkan Rasul Paulus berkata bahwa Hagar itu seperti Gunung Sinai di Arab, seperti Yerusalem di Israel. Tetapi yang menjadi penting adalah Sarah, bahwa Sarah itu adalah perempuan merdeka yang ternyata keturunannya akan mewarisi janji-janji itu. Kita ini diparalelkan kepada Ishak. Siapa Ishak itu? Mengapa nama Ishak menjadi penting? Karena ternyata Allah berjanji kepada Abraham bahwa keturunannya berasal dari Sarah, bukan dari perempuan lain. Sehingga perempuan inilah yang terberkati. Karena perempuan ini yang terberkati, maka anaknya juga adalah anak yang terberkati. Dan siapakah konsep Sarah dalam hal ini? Ternyata ini digambarkan oleh Rasul Paulus tentang sorga, bahwa kita ini adalah anak-anak sorgawi, dan anak-anak sorgawi lah yang akan menerima janji itu. Apakah mungkin anak-anak duniawi yang akan mendapatkan warisan kerajaan sorga? Jawabannya tidak akan mungkin. Kita ini adalah anak-anak yang akan mendapatkan warisan itu. Tetapi yang menjadi penting adalah apakah kita harus kembali kepada aspek hukum Taurat itu yang menuntut seseorang itu di bawah kutukan. Siapakah di antara kita ini yang mau dikutuk? Kita ini sudah dibebaskan dari kutuk. Mengapa kita ingin kembali kepada kutukan di perjanjian lama? Ini menjadi prinsip yang sangat penting. Kita berada di dalam anugerah Allah. Anugerah Allah itu yang mencukupkan kita. Coba ingat apa yang disampaikan Allah kepada Paulus ketika ia terus berdoa kepada Allah. Allah berkata kepada Paulus, "Cukuplah anugerahku kepadamu." Ini menjadi prinsip yang tegas bahwa kita telah dicukupkan dan kita sekarang berada di dalam anugerah itu. Mari mensyukuri ini saudaraku, bahwa kita disebut sebagai anak-anak janji karena kita sama seperti Ishak. Kita akan menerima warisan kerajaan sorga itu karena kita telah menerima keselamatan di dalam Kristus. Kita harus mempertahankan ini supaya kita tidak jatuh ke dalam kedagingan. Apa yang terjadi jika seseorang itu kembali kepada masa lampaunya? Jawabannya sederhana. Mereka tidak akan memiliki jalan untuk kembali. Jika kita tidak memiliki jalan untuk kembali, bukankah kita adalah orang yang paling menderita? Kita harus berjuang, kita harus bertahan, dan kita harus memenangkan pertarungan iman kita. Kita harus sungguh-sungguh menghidupi dan menghasilkan buah keselamatan itu. Sebab Kristus telah menunjukkan bagaimana hidup sebagai anak Allah. Dan itulah prinsip yang tegas bagi kita sebagai orang-orang yang akan menerima janji-janji Allah. Mari saudaraku, hiduplah sebagai anak-anak Allah di dunia ini, bukan seperti anak-anak duniawi yang lebih condong memikirkan perkara-perkara di bawah, tetapi kita melakukan perkara-perkara yang di atas sebagai orang-orang yang terberkati. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin. Shalom.